Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 6P mata kuliah perilaku konsumen akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema motivasi, nilai, dan gaya hidup konsumen. Yang beranggotakan yang pertama Diki Ridho Muslimin dengan NIM 2019-11583. Saya sendiri selaku moderator. Yang kedua, Deva Setiabudi dengan NIM 2019-11580. Yang ketiga, Hadi Supriyono dengan NIM 2019-11581. Yang keempat, Dwi Handi Arif Ismawan dengan NIM 2019-11582. Dan yang terakhir, yang kelima, Yehuda Anugrah dengan NIM 2019-11162. Nama Deva Setiabudi, NIM 2019-11580. Motivasi konsumen, tenaga pendorong dalam diri individu yang memaksa mereka untuk bertindak, yang timbul sebagai akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi, tujuan khusus yang ingin dicapai konsumen, dan rangkai tindakan yang mereka ambil untuk mencapai semua tujuan ini dipilih atas dasar proses berpikir atau kesadaran dan proses belajar sebelumnya. Tujuan memotivasi konsumen, meningkatkan kepuasan, mempertahankan loyalitas, efisiensi, efektivitas, menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara konsumen dan produsen. Konsep need and want. Pemasar tidak menciptakan kebutuhan lebih dulu ada sebelum pelaku pemasaran. Tugas pemasar adalah memastikan konsumen terpenuhi kebutuhannya dan merasa puas. Pemasar membuat para konsumen lebih menyadari berbagai kebutuhan yang tidak dirasakan. Perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Schiffman dan Kanuk 2000. Nama Hadi Supriyono, NIM 2019-11581. Motivasi, ada beberapa motivasi yang dibagi tiga, yaitu yang pertama sifat dinamis motivasi. Kebutuhan tidak akan sepenuhnya terpuaskan. Itu yang kedua, kebutuhan baru muncul ketika kebutuhan lama terpenuhi. Yang ketiga, kesuksesan dan kegagalan mempengaruhi sasaran. Yang keempat, sasaran pengganti. Yang kelima, rasa frustasi. Terus untuk motivasi rasionalnya, jika konsumen secara teliti membandingkan semua alternatif dan memilih alternatif yang memberikan kegunaan terbesar pada mereka, didasarkan pada kriteria yang betul-betul objektif, seperti ukuran, berat, harga. Yang ketiga, motivasi emosional. Jika pemilihan sasarannya menurut kriteria pribadi atau subjektif, misalnya kebanggaan, ketakutan, kasih sayang, atau status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Handi Arif Ismawan, NIM 2019-11582. Baik, saya akan melanjutkan presentasi slide keempat, yaitu tentang nilai pelanggan. 1. Nilai pelanggan. Customer value adalah nilai-nilai yang diterima oleh pelanggan yang dilihat dari semua aspek nilai-nilai organisasi yang melekat dalam produk dan atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. 2. Jenis nilai pelanggan, yaitu service value. Pelanggan memperoleh jasa yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan. 2. Personal value, yaitu pelanggan memperoleh layanan yang prima. 3. Image value,
yaitu citra organisasi yang menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kualitas pelayan. Selanjutnya tentang analisis nilai pelanggan. 1. Menentukan atribut produk. 2. Menghitung bobot setiap atribut. 3. Menghitung persepsi kualitas. 4. Menghitung preferensi. 5. Menghitung harga yang layak. 6. Menghitung perceived value. Dan yang terakhir 7. Menentukan harga maksimal yang layak bagi produk. Saya Yuda Nugroho Urbanus, NIM 2019 11 162. Saya akan mempresentasikan nilai produksi. 1. Value dari produk. Perusahaan membuat produk tetapi pelanggan tidak membeli produknya, melainkan membeli sejumlah solusi. Mereka membeli manfaat atau membeli harapan atau expectation akan manfaat. Pemasar sering menambahkan volume produk yang berbeda pada level produk yang berbeda. 2. Menentukan atribut produk. Kemasan, rasa, warna, aroma, kesegaran, kebersihan, daya tahan, penampilan. 3. Value dari produk. Value atau nilai dapat diciptakan melalui inovasi produk, manfaat tambahan, ikatan produk jasa, atau produk service bundling. Terakhir, branding sinergi produk. Kenalkan, nama saya Dikti Do Muslimin dengan NIM 2019 11583. Saya akan menjelaskan pada slide ke-6, gaya hidup konsumen. Yang pertama, gaya hidup atau lifestyle. Pada prinsipnya adalah bagaimana seseorang menghabiskan waktu dan uangnya. Ada orang yang senang mencari hiburan bersama kawan-kawannya. Ada yang senang menyendiri, berpergian bersama keluarga, berbelanja, dan lain-lain. Yang kedua, perbedaan kepribadian dan gaya hidup. Kepribadian lebih menggambarkan karakteristik terdalam yang ada pada diri manusia. Sering disebut cara berpikir, merasa, dan berpersepsi. Sedangkan kepribadian merefleksikan karakteristik internal individu, sedangkan gaya hidup menggambarkan manifestasi eksternal dari karakteristik tersebut. Yang ketiga, aplikasi pada pemasaran. Contohnya iklan gudang garam menonjolkan gaya hidup generasi yang kreatif, yaitu generasi muda yang aktif dan produktif. Demikian materi yang bisa kelompok kami sampaikan untuk presentasi hari ini tentang tema motivasi, nilai, dan gaya hidup konsumen. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.